Tanggal 18 September 2025 menjadi titik penting dalam sejarah militer Israel. Pada hari itu, Kementerian Pertahanan resmi mengumumkan bahwa sistem laser pertahanan bernama Iron Beam telah siap beroperasi. Uji coba publik yang ditayangkan ke dunia menunjukkan bagaimana teknologi ini mampu menjatuhkan drone maupun roket jarak pendek hanya dalam beberapa detik. Teknologi ini tidak bekerja sendirian. Israel juga mengandalkan satelit mata-mata OEX-19 yang sejak orbit rendah mampu memberikan deteksi dini ancaman. Kombinasi antara mata di langit dan laser di darat melahirkan strategi pertahanan berlapis yang belum pernah ada sebelumnya. Iron Dome yang selama lebih dari 1 dekade menjadi perisai utama Israel kini seakan menemukan penerusnya. Sistem lama itu efektif, tetapi biaya setiap rudalnya sangat mahal, mencapai ribuan dolar per intersepsi, sementara roket lawan hanya berharga ratusan bahkan puluhan dolar. Iron Beam menjawab ketidakseimbangan itu. Dengan hanya bermodal energi listrik bernilai beberapa dolar, sinar laser ditembakkan secepat cahaya ke target. Tidak ada ledakan besar, hanya kilatan cahaya yang membakar sasaran hingga hancur. Uji coba resmi menegaskan bahwa Israel bukan lagi sekadar berbicara prototipe, tetapi benar-benar memiliki senjata pertahanan baru dengan biaya operasional terendah dalam sejarah. Iron Beam membawa Israel ke arah baru dalam paradigma pertahanan. Bila Iron Dome membutuhkan biaya puluhan ribu dolar untuk meluncurkan satu rudal pencegat, Iron Beam hanya memerlukan sekitar $2 listrik untuk sekali tembakan. Perbedaan yang mencolok ini langsung memicu diskusi internasional. Bagi Israel, ini adalah cara mematahkan strategi ekonomi perang yang selama ini menguntungkan musuh. Hamas maupun Hizbullah selama ini sengaja menggunakan roket murah dengan jumlah besar untuk menguras cadangan rudal pencegat Israel. Kini, dengan Iron Beam, skenario tersebut tidak lagi efektif. Uji coba publik di Gurun Negev menjadi bukti sahih. Dalam rekaman, sebuah drone yang melintas ditembak jatuh dalam hitungan detik. Kamera inframerah merekam jelas bagaimana drone terbakar di udara lalu hancur sebelum menyentuh tanah. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyebut momen itu sebagai game changer. Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa sistem ini sudah siap ditempatkan di garis depan, bukan sekadar prototipe laboratorium. Reaksi langsung muncul dari parlemen Israel yang memberikan tepuk tangan panjang, sementara media internasional ramai membahas efisiensi, biaya, serta dampak strategisnya. Selain kemampuannya menghancurkan drone, rekaman yang ditunjukkan Israel juga memperlihatkan bagaimana roket jarak pendek dilumpuhkan dalam waktu hanya 3 hingga 5 detik. Tidak ada ledakan keras sebagaimana sistem rudal konvensional, melainkan hanya dentuman kecil akibat panas ekstrim dari laser. Kecepatan reaksi ini lebih singkat dibanding sistem pertahanan lain yang membutuhkan koordinasi rudal pencegat. Para analis menilai, jika benar demikian, Iron Beam memang pantas disebut perisai masa depan. Namun, pengumuman ini juga memunculkan tanda tanya. Mengapa Israel baru berani membuka hasil uji coba ke publik sekarang? Sebagian analis meyakini bahwa sebenarnya Iron Beam sudah diuji sejak awal tahun, bahkan mungkin pernah digunakan dalam operasi terbatas di Gaza. Israel memilih bungkam hingga seluruh bukti keberhasilan terkumpul, lalu menampilkannya di panggung politik internasional untuk menunjukkan unjuk kekuatan. Dengan waktu reaksi hanya beberapa detik, Israel ingin membuktikan bahwa teknologi ini bukan sekadar retorika, tetapi senjata yang benar-benar siap digunakan. Iron Beam tidak berdiri sendiri. Sejak 2024, Israel sudah mengoperasikan satelit mata-mata OEX-19. Satelit ini berfungsi sebagai detektor dini ancaman dari orbit rendah, mampu mengawasi wilayah ribuan kilometer dari Israel, mulai dari Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Iran. Dengan sensor optik dan radar beresolusi tinggi, satelit itu mengirimkan data langsung ke pusat komando Israel.
Informasi ini memungkinkan sistem pertahanan di darat merespons lebih cepat dan lebih akurat. Konsepnya sederhana. Satelit mendeteksi ancaman sejak awal, komputer menghitung lintasan, lalu laser Iron Beam mengeksekusi. Kombinasi ini menciptakan efek pertahanan berlapis yang jauh lebih efektif daripada sistem rudal pencegat konvensional. Berbeda dengan Iron Dome atau David's Sling yang hanya bereaksi setelah ancaman mendekat, Iron Beam sudah bisa diarahkan lebih dini berkat data satelit. Visual orbit OEX-19 yang melintas di atas kawasan sensitif dari Beirut hingga Teheran menjadi simbol bahwa Israel kini mengawasi musuh dari angkasa sekaligus dari darat. Keunggulan Iron Beam yang paling menonjol memang soal biaya operasional. Jika Iron Dome membutuhkan puluhan ribu dolar untuk satu kali intersepsi, Iron Beam hanya memerlukan listrik bernilai beberapa dolar. Perbandingan ini membuat strategi pertahanan Israel lebih tahan lama dan efisien meski konflik berlangsung berbulan-bulan. Namun, teknologi ini juga punya kelemahan mendasar. Laser sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Kabut tebal, badai pasir, atau hujan deras bisa mengurangi akurasi dan efektivitasnya. Musuh tentu menyadari hal ini. Hamas maupun Hizbullah bisa saja meluncurkan serangan roket ketika cuaca buruk, berharap laser gagal menembus partikel air atau debu di udara. Para analis dari Lembaga Riset Pertahanan Internasional mengingatkan bahwa tidak ada senjata yang benar-benar sempurna. Iron Beam memang simbol kemenangan teknologi, tetapi celahnya bisa dimanfaatkan lawan untuk mencari strategi baru. Dengan demikian, sistem ini meskipun revolusioner tetap menyimpan risiko ketika kondisi atmosfer tidak mendukung. Di balik kesuksesan Iron Beam, ada cerita tentang siapa sebenarnya yang merancangnya. Nama Rafael Advanced Defense Systems selalu disebut sebagai kontraktor utama, tetapi proyek ini tidak murni lokal. Israel menjalin kerjasama erat dengan perusahaan pertahanan Amerika Serikat. Bahkan, banyak analis meyakini beberapa modul energi berdaya tinggi berasal dari penelitian rahasia Pentagon dalam program Directed Energy Initiative. Sejak 2022, kontrak bernilai ratusan juta dolar ditandatangani untuk mengembangkan generator laser portable dan sistem pendingin khusus. Teknologi itu memungkinkan Iron Beam menembakkan sinar energi berulang kali tanpa overheating. Fakta ini menegaskan bahwa di balik keberhasilan Israel, ada dukungan dana, teknologi, dan riset militer Amerika. Setiap kali Iron Beam ditembakkan, itu bukan hanya simbol kekuatan Israel, melainkan juga representasi dari investasi geopolitik Washington di kawasan Timur Tengah. Pengumuman operasional Iron Beam langsung mengundang reaksi global. Iran dalam pernyataannya menyebut teknologi laser ini tidak lebih dari senjata propaganda yang hanya ditujukan untuk menakut-nakuti kawasan. Sebaliknya, Amerika Serikat menyambut hangat dan menyebutnya sebagai bukti kuatnya aliansi militer dengan Israel. Washington menekankan bahwa teknologi ini akan meningkatkan stabilitas kawasan, meski sebagian analis justru menilai langkah itu berpotensi memicu perlombaan senjata baru di Timur Tengah. Negara-negara Teluk mulai menunjukkan ketertarikan. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dikabarkan mempertimbangkan untuk membeli sistem pertahanan berbasis energi ini. Jika rencana itu terwujud, peta pertahanan regional akan berubah drastis, di mana laser menjadi tren baru menggantikan dominasi rudal konvensional. Dengan kata lain, Israel bukan hanya memengaruhi peta perang lokal, tetapi juga memicu perubahan arah persenjataan kawasan secara keseluruhan. Respons media juga memperlihatkan perbedaan pandangan tajam. Media pro-perlawanan seperti Al-Mayadeen menyebut Iron Beam hanya pertunjukan teknologi belaka yang tidak akan menghentikan tekad perlawanan rakyat Palestina maupun Hizbullah. Sebaliknya, media barat seperti Reuters menyoroti aspek efisiensi biaya dan menyebut bahwa Israel kini memasuki era baru pertahanan berbasis energi.
Dua framing yang berbeda ini memperlihatkan betapa teknologi militer bisa menjadi instrumen politik. Satu pihak menekankan kelemahan, sementara pihak lain mengangkat keunggulan. Namun, keduanya sama-sama mengakui bahwa Iron Beam telah menjadi isu geopolitik global yang tidak bisa diabaikan. Kini, setiap langkah Israel di panggung pertahanan dunia tidak hanya dilihat dari sisi militer, tetapi juga sebagai pesan politik yang membawa konsekuensi diplomatik. Dengan hadirnya Iron Beam, sistem pertahanan Israel semakin lengkap. Iron Dome untuk roket jarak pendek, David's Sling untuk rudal menengah, Arrow untuk rudal balistik, dan kini Iron Beam untuk ancaman murah seperti drone, mortir, serta roket improvisasi. Dari luar, kombinasi ini terlihat kokoh, seolah Israel membangun perisai berlapis yang sulit ditembus. Namun, sejarah konflik selalu menunjukkan bahwa setiap pertahanan baru akan melahirkan serangan baru. Hamas, Hizbullah, bahkan Iran pasti akan mencari celah. Swarm drone berjumlah ratusan, rudal berkecepatan tinggi, atau bahkan senjata hipersonik bisa menjadi ujian berikutnya. Iron Beam mungkin efektif hari ini, tetapi masa depan akan menghadirkan ancaman yang lebih rumit, cepat, dan berlapis. Para analis menegaskan bahwa tidak ada pertahanan yang benar-benar kebal, dan teknologi Israel pasti akan menghadapi tantangan baru dalam waktu dekat. Banyak pakar menilai Iron Beam hanyalah awal dari babak baru perlombaan senjata energi di dunia. Amerika, Rusia, dan China diprediksi akan berlomba mengembangkan sistem laser mereka sendiri. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang memiliki rudal terbanyak, tetapi siapa yang paling cepat menguasai teknologi energi terarah. Dunia kini berada di ambang era baru, di mana cahaya bisa menjadi penentu hidup dan mati di medan tempur. Pernyataan seorang pakar dari Janus Defense menegaskan hal itu. Iron Beam bukanlah akhir, melainkan pembuka babak baru peperangan modern. Dalam perspektif ini, apa yang diumumkan Israel pada September 2025 bukan sekadar inovasi militer, melainkan titik awal transformasi besar. Senjata berbasis energi akan mengubah strategi pertahanan, diplomasi, dan bahkan keseimbangan geopolitik global. Masa depan konflik mungkin tidak lagi ditentukan oleh jumlah tank atau rudal, melainkan oleh kekuatan sinar yang melesat secepat cahaya.